Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RSIA Al-Islam? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ikrimatu Sadiah dalam podcast RSIA Al-Islam konten edukasi kesehatan. Kali ini saya bersama seorang perawat gigi yang cantik jelita, namanya Teh Rahmatunisa. Saya panggilnya apa, Teh Rahma aja, kita sapa ya. Assalamualaikum, apa kabar Teh Rahma? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah Teh. Alhamdulillah. Apa nih kegiatannya? Ini lagi asistenin dokter nggak tiba-tiba harus nemenin saya? Alhamdulillah udah beres. Alhamdulillah udah beres. Jadi tidak mengganggu aktivitas Teteh ya. Insya Allah. Sip. Nah Teh, kali ini bincang-bincang kita sih sebetulnya cuman obrolan ringan aja sih. Obrolan receh kalau kata anak sekarang mah ya. Tapi sereceh-recehnya juga pasti berharga ya, insya Allah. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk sahabat dan ayah bunda sekalian. Nah, jadi perbincangan kita kali ini terkait kesehatan gigi dan mulut. Kan itu udah kayaknya sesuatu yang biasa banget gitu Teh ya. Kesehatan gigi dan mulut, malah disingkat Kes gilut. Kes gilut, kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi mungkin ayah bunda dan sahabat sekalian juga perlu sedikit penjelasan yang lebih tepat ya tentang apa sih kesehatan gigi dan mulut. Apakah gigi kinclong dan putih itu sudah terkategorikan sebagai kesehatan gigi dan mulut yang sudah keren atau gimana? Gimana nih menurut Teh Rahma? Jadi terkadang banyak orang nih yang melupakan kesehatan gigi dan mulut. Padahal kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, Teh. Kenapa? Kadang ketika kita sakit gigi itu mengganggu aktivitas kita. Teh pernah nggak sakit gigi? Pernah. Gimana itu sehari-hari gimana? Ya enak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, betul. Kadang orang itu datang ke dokter gigi ketika giginya sudah sakit saja. Betul, Teh? Betul. Nah, apa sih kesehatan gigi dan mulut? Kesehatan gigi dan mulut itu adalah keadaan sehat dalam rongga mulut, baik jaringan keras maupun jaringan lunak gigi dan bagian-bagian di rongga mulut, sehingga kita bisa berbicara, bisa makan dan sebagainya tanpa adanya gangguan dan hambatan, Teh. Jadi bukan cuman gigi bersih, tapi rongga mulutnya juga harus betul-betul sehat. Gusinya juga. Iya, betul. Kan kesehatan gigi dan mulut ya. Gigi sehat, mulut juga harus sehat. Kalau misalnya giginya sakit, mulutnya sakit, ya itu tadi aktivitas kita bisa terganggu. Betul. Nah, kadang juga kebanyakan orang itu tidak berpikir kalau misalnya gigi sakit biarin aja lah. Bahkan waktu itu pernah datang pasien Teh, dia tuh konsul ke dokter dengan bilangnya tuh kayak gini, saya udah biasa dok sakit gigi. Oh my god. Saya udah biasa dok. Jadi hal yang biasa gitu. Bahkan sakit gigi tuh harusnya jangan sampai berulang dong. Iya. Ya betul Teh. Betul. Kayak gitu. Nah mungkin sebagian orang ya gitu nganggapnya, padahal kesehatan secara umum itu sangat penting juga, apalagi kesehatan gigi dan mulut. Gitu. Betul. Ya Teh Rahma, ini kan saat ini kita sedang dalam masa pandemi ya. Mungkin orang-orang nggak begitu mempedulikan kesehatan gigi dan mulut karena merasa ada kesehatan lain yang mesti dipikirinnya tuh kayaknya ada sesuatu yang lebih besar gitu dengan pandemi ini. Jadi udahlah hari kesehatan gigi dan mulut mah udah gitu pakai masker sekarang mah gitu kan. Jadi mungkin orang-orang sudah sangat-sangat melalaikan dan menganggap itu sebagai sesuatu yang nggak penting nih. Mungkin bisa Teh Rahma jelasin lagi untuk ayah bunda dan sahabat sekalian, kenapa sih menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting gitu? Iya. Kenapa sangat penting ya Teh ya? Karena salah satu aja nih contoh dari gigi berlubang. Gigi berlubang yang dibiarkan terus menerus melebar, itu kan di dalam gigi kan ada saraf dan pembuluh darah ya Teh ya. Yeah. Nah dari situ itu bakteri atau mikroorganisme bisa masuk Teh, dan bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko penyakit berat gitu, penyakit jantung dan sebagainya. Nah itu merupakan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Nggak seberapa ya, cuman dari gigi bolong, tapi bisa menimbulkan penyakit yang sampai luar biasa ya kalau sampai ke arah jantung itu. Karena jadi si bakteri masuk lewat gigi bolong, terus masuk melalui pembuluh darah di sekitar gigi. Kan gigi tuh ada pembuluh darah sama syaraf. Iya, dari situ. Jadi masuk ke situ, menjalarlah ke seluruh tubuh sampai jadi satu penyakit yang berat. Iya, dan banyak orang yang nggak tahu tentang hal itu gitu. Nah, betul.
itu mungkin PR Teh Rahma, oh enggak. Itu menjadi kewajiban kita semua ya untuk Iya, betul. saling mengingatkan Saling bahwa mengingatkan. ternyata kesehatan gigi dan mulut itu sangat luar biasa penting ya Teh ya. Iya, lagi pula kan rongga mulut itu kan Teh sebuah rongga yang besar gitu ya, lubang gitu maksudnya. Oh iya, segala masuk Teh. Iya, segala masuk, makanan dan sebagainya, makanan kalau kotor itu kan awal mulanya kan masuknya dari dalam mulut. Iya, Nah betul. itu. Jadi Awal udah jalan-jalan mulanya. deh kemana-mana gitu ya. Kalau Betul. misalkan nggak dijaga, ya sudah gitu. Aktivitas juga keganggu, mau kemana-mana juga nggak enak, mau kerja juga nggak enak, mau ngobrol juga nggak enak gitu. Cuman dari sakit gigi yang nggak seberapa gitu Iya. ya mungkin dianggapnya itu biasa banget. Kalau untuk mungkin kalau dibilang profil kesehatan gigi terlalu bahasanya terlalu ini ya. Maksudnya kasus-kasus di gigi tuh yang banyak diderita sama orang-orang Indonesia teh kasus yang seperti apa sih Teh? Nah, biasanya nih rata-rata pasien datang ke RSIA itu biasanya mengeluhkan sakit gigi karena giginya berlubang. Sakit gigi udah bengkak, terus jadi giginya tuh udah lubangnya tuh udah dalam banget gitu Teh. Wow. Udah kena saraf, justru udah kena saraf. Jadi apa sih namanya? Perasaan kita tuh kalau sakit gigi jadi nyut-nyutan, nggak bisa tidur siang Iya. malam, itu paling banyak. Paling Bahkan di banyak. RSIA juga ya rata-rata ya itu gitu, Keluhannya pasien itu, keluhannya itu. Sama ada gusi bengkak. Gusinya bengkak. Gusi bengkak juga bisa karang-karang gigi, terus karena emang dari giginya sendiri yang nyebabin dan sebagainya kayak gitu. Ya, intinya semuanya berasal dari perawatan kesehatan gigi yang kurang benar gitu iya, ya. betul. Nah, jadi harus seperti apa dong? Jadi harus seperti apa sih perawatan kesehatan gigi dan mulut yang benar itu? Kalau misalkan udah keburu sakit mah itu mah ya Teh ya mau nggak mau harus datang ke dokter gigi gitu ya. Harus ketahuan dulu nih sakitnya teh apa, karena ternyata seperti yang tadi Teh Rama bilang, datang teh udah keburu dengan lubang yang udah gede banget gitu. Jadi bukan yang segede jarum gitu, mungkin yang kecil aja itu butuh perawatan ya. Butuh perawatan. Jadi awal mula terbentuknya karies itu Teh atau lubang gigi itu diawali di giginya ada bercak putih. Itu kadang orang nggak sadar gitu, karena kan bercak putih, giginya juga kan agak putih ya. Iya. Nah, dari bercak putih itu kemudian jadi bercak hitam, kehitaman. Oh. Nah, kalau udah bercak kehitaman itu biasa udah berlubang. Sebenarnya Gitu, mah sebenarnya itu udah berlubang tapi nggak giginya. kelihatan. Ya, mungkin karena kita juga ngerasa nggak ada keluhan. Iya, Gitu kan, nggak ada keluhan. Terus nggak kelihatan ini, padahal giginya udah ada garis hitam atau malah udah ada titik-titik hitam, itu tandanya udah berlubang giginya. Nah, kalau untuk perawatan misalnya giginya udah terlalu sakit, misalnya, nah itu justru perawatannya malah lebih mahal. Betul. Lebih mahal. Kalau misalnya cuman yang agak titik sedikit ya hitam dan emang bisa ditambal, itu lebih murah justru, hanya sekali kunjungan. Kalau giginya udah sakit kan berkali-kali ya perawatan, Betul. uang Jadi keluar memang- jadi lebih banyak. Betul Teh. gitu. Jadi yang kunjungan ke gigi itu memang nggak cukup sekali ya kalau udah Iya. ada keluhan itu. Iya, betul. Nah, jadi gimana nih sebaiknya perawatan kesehatan gigi sehari-hari untuk menjaga jangan sampai terjadi sakit gigi yang sudah terlampau berat dan parah gitu. Apa aja nih langkah-langkahnya Teh? Nah, biasanya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu banyak banget Teh. Nggak baik banget sih, maksudnya emang kita lakuin ya sehari-hari dan harus dilakuin untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama itu ada menyikat gigi waktunya setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa? Karena setelah sarapan itu kan biasanya kita ada jarak waktu antara sarapan sama makan siang ya Teh ya. Iya. Entah itu cemilan atau nggak makan cemilan sama sekali. Iya. Nah, itu kalau misalnya keadaan gigi kita nggak bersih, Iya. itu bakteri di dalam mulut kita numpuk karena bekas gitu sisa ya. makanan sarapan, bekas sisa makanannya itu Iya. ya ada di gigi gitu. Nah, kalau misalnya kita setelah sarapan sikat gigi kita aman dong sampai nanti kita makan pas siang. Oh, Gitu. Sama halnya juga dengan ketika kita tidur. Sebelum tidur sikat gigi dulu kan. Nah, justru mikroorganisme juga sangat suka ketika kita diem. Kan kalau ngomong itu kan ludah keluar, Iya. ya kan Teh ya? Iya. Ngebersihin kan, ludah itu kan sebagai air liur itu kan sebagai self cleansing di dalam mulut kita juga. Oh gitu. Kalau lagi tidur kan kita diam. Iya, ada tidur mah nggak mungkin ngomong Teh. Iya benar. Walaupun memang sih ketika kita tidur emang produksi kelenjar air liur kan jadinya berkurang ya. Nah, air liurnya nggak ada, jadi mikroorganisme yang ada di dalam mulut gitu. gitu. Mereka berperan aktifnya saat malam. Iya, iya Tuh. betul. Kalau malam sih mungkin lebih banyak orang ngeh ya untuk betul-betul mau sikat gigi Iya, sebelum tidur. iya. Tapi kalau
kalau sarapan itu, kalau sarapan di kantor harus Iya. sikat gigi dong ya. Iya betul. Soalnya gini, kalau misalnya kita sikat giginya pas lagi mandi, kemudian sarapan itu bukan percuma ya teh namanya. Kebalik dong. Iya gitulah. Maksudnya yang kita sikat gigi dulu, terus sarapan tuh agak ya gigi kita dalam keadaan masih kotor gitu. Iya, karena tujuannya memang untuk membersihkan sisa-sisa bekas sarapan Iya, itu. nah bukan cuma waktunya aja teh yang baik, polanya, caranya yang harus baik Caranya. juga. Cara menyikat giginya yang baik. gitu, Iya. cepet-cepet gitu ya. Iya, sikat gigi itu sebenarnya nggak perlu yang namanya harus lama berjam-jam atau enggak teh. Kan biar afdol teh jadi lama. Sebenarnya cukup 2 menit cukup Oh. dengan cara yang benar gitu. Oh, gitu. Dan sikat gigi tuh nggak perlu yang namanya harus gitu. semangat atau gimana, Biar enggak juga. Yang penting caranya tepat. Yang penting caranya tepat dan kita ngerasa bisa pakai lidah ya mungkin. Udah nggak ada yang biasanya kayak kasar-kasar gitu teh di Oh, gigi. jadi kalau udah sikat gigi rasa-rasain aja gitu ya sama Iya, lidah. oh ya udah enak gitu. Kalau masih nggak enak, ulangin lagi gitu Ulang boleh. lagi. Gitu. Gitu. Nih saya lihat Teteh, kayaknya Teh Rahma bawa properti ini, entah gigi siapa ini. Boleh mungkin sedikit aja Teh ya diperlihatkan. Boleh ya, nanti kita cobain ya Nita ya, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah ini ada sebuah gigi. Wah, itu kayaknya bukan sebuah Teh, Rahang gigi. Ini ada ininya, sikat giginya. Nah, untuk pemakaian odol itu kan biasanya kebanyakan orang tuh langsung sepanjang bulu sikat kan. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Oh, Cukup sedikit aja. cukup sedikit aja. Gak keluar. Ya sedikit banget pokoknya ininya. Pokoknya di ujung bulu sikat aja, di ujung bulu sikat. Itu bias. Jadi apa ya? Kadang kan kalau di iklan mah panjang gitu. Biar bagus. Tapi enggak, sebenarnya nggak perlu seperti itu teh. Itu malah kebilangnya mubazir. Gitu. Jadi cukup seujung sini. Iya. Segini lah ya, Iya. gitu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk seluruh Gigi. gigi. Nah, caranya itu dengan mencungkil. Mencungkil. Kan kalau misalnya kita menyikat gigi itu harus mengikuti pola kita saat makan. Betul. Pola kita makan kan, makannya sisa makan ada ke sini ya teh ya. Iya. Ya, anggaplah di sebelah sini tuh ada sisa makanan nih. Kan biasanya makanan itu masuknya ke dalam gusi. Betul. Ya, sama di sela-sela kan, di sela-sela. Nah, caranya masuk dulu ini di ya sikatnya di seperti ini kan, terus masukin ke dalam gusi. Tapi jangan yang itu harus 45 derajat. Jadi agak masuk gini. Iya. Terus baru dicungkel keluar. Set gitu. Oh, Gitu. Oh, malah gitu. Iya, harus dicungkil. Jadi dari Namanya gusi arahnya. dicungkil, Iya, sama yang belah sini juga. Mungkin kalau misalnya orang awam itu yang penting sikat giginya arahnya ke bawah. Iya, betul. Gitu, ke bawah. Atau ke bawah ya. Ini kalau misalnya yang emang kita udah pengen banget gitu, maksudnya pengen sikat gigi yang benar gitu. Itu emang seperti itu. Masukin dulu ke gusi, agak gesek-gesek sedikit baru dikeluarin kayak gitu. Gitu. Sama biasa yang banyak orang lupa itu sikat giginya yang di sebelah sini teh. Ya, itu dengan teknik yang sama juga, mencungkil juga. Iya, ini cukup kayak gini aja nggak apa-apa. Oh iya ya kalau cukup. itu mah ya. Cuman yang belah sini sama ini juga gini dimasukin terus dikeluarin keluar. Kalau bagian atas gerahamnya itu enggak ya? Kalau ini seperti biasa aja kayak seperti gini. biasa aja kalau itu mah. Kayak gini biasa. Seperti itu kurang Seperti lebih. itu. Nah, ternyata sahabat dan ayah bunda sekalian mencungkil. Jadi dengan teknik yang benar itu bisa membantu menjaga kesehatan gigi dan mulut ya Teh ya. Jadi itu sesuatu yang kita lakukan sehari-hari, tapi ternyata yang mana tim cungkil ya. Jadi tekniknya harus benar sahabat dan ayah bunda sekalian. Mungkin nanti mudah-mudahan kedepannya Teh Rahma bisa menyiapkan sebuah video yang lebih jelas ya, mungkin bisa kita putarkan nanti dan kita berikan informasi untuk sahabat dan ayah bunda sekalian, mungkin lebih memudahkan untuk mengajarkan adik-adik kecil di rumah belajar bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Malah mungkin bukan cuman buat anaknya, dalihnya sih buat anaknya, mungkin ayah bunda juga sudah lupa cara yang benar yang seperti apa. Terus beda juga teknik cara untuk menyikat gigi anak-anak sama orang dewasa tuh beda. Ada caranya masing-masing. Ada juga untuk yang khusus pakai behel.
Ah itu mah ya. Ada itu sih. khusus juga ya. Terus sama ada yang punya apa ya, kayak penyakit periodontal namanya. Jadi giginya goyang, itu ada macam-macam ya. Ada cara teknik khusus gitu. Kayaknya saya nanti bakalan punya banyak list nih teh. Mau ini gitu ya. Iya, karena kan mungkin ini sangat bermanfaat sekali untuk sahabat dan ayah bunda sekalian ya, karena mungkin ya sikat gigi ya udah sikat gigi aja seperti halnya sikat gigi biasa gitu kan, yang banyak diajarkan ya begitu aja gitu. Tapi ternyata banyak tekniknya, banyak caranya yang benar dan tepat itu seperti apa. Nah teh, tadi kembali lagi ke pasta gigi tuh. Kalau tadi kan kata teteh teknik sikat giginya berbeda antara anak dan dewasa. Kalau dari pasta gigi, nih Mbak, sekarang banyak aneh-aneh lah pokoknya rasa-rasanya itu. Apakah memang yang dewasa sama yang anak itu kandungannya berbeda, atau cuman biar anak semangat gosok gigi aja? Ya, kalau untuk pasta gigi kan emang dibedain ya teh, kalau di minimarket dan sebagainya gitu ya. Nah, memang beda karena kebutuhan fluoride tiap orang kan beda-beda ya teh, apalagi tiap usia. Makanya disesuaikan saja untuk pasta gigi untuk dewasa dan anak-anak gitu. Jadi adeknya nggak boleh pakai punya ayah, pakai punya bunda nggak boleh. Jadi sesuaikan dengan apa yang jadi kebutuhan anak gitu ya. Terus kan kadang juga kalau misalnya pasta gigi yang dewasa kan min ya rasanya. Pedes ya? Iya pedes kan, ke anak-anak nggak kuat. Makanya kenapa ada rasa-rasa, yaitu tadi supaya bikin semangat juga teh gitu. Iya, betul. Jadi setelah ayah bunda beliin yang entah rasa anggur, rasa stroberi, jangan lupa teknik sikat gigi harus diajarkan dengan cara yang benar. Kemudian selain sikat gigi teh, sikat gigi tadi kan sehari 2 kali, terus apa lagi nih teh cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ya, yang kedua ada kita mengurangi makanan manis dan lengket. Contohnya, ya manis dan lengket. Contohnya kayak coklat teh, permen, pokoknya makanan yang manis dan lengket. Kenapa? Karena makanan manis dan lengket itu sulit dibersihkan teh di dalam rongga mulut itu. Iya, sangat sulit. Jadi dia tuh kan gigi kita kan nggak semuanya nggak apa namanya, bentuknya tuh nggak set gitu kan, atasnya tuh bergelombang dan ini kan gitu. Nah itu sulit di situ dibersihkannya. Di sela-sela itunya yang bikin ini. Makanya bukannya nggak boleh makan manis, lengket ataupun manis gitu kan, bukannya nggak boleh gitu, tapi dikurangi gitu. Dan jangan lupa setelah kita mau makan kayak coklat, permen itu wajib kumur-kumur. Kalau kumur-kumur tekniknya biasa aja teh ya? Biasa aja kalau kumur-kumur. Jangan-jangan kumur-kumur saya selama ini salah juga gitu. Kalau kumur-kumur biasa, cuman emang kumur-kumurnya harus rada keras mungkin ya, karena kan karena itu lengket ya. Karena kan makanan ya lengket gitu, jadi harus lebih semangat gitu. Keren ya, luar biasa. Kemudian apalagi nih teh, tadi udah sikat gigi, udah kurangin makanan manis dan lengket. Terus apalagi nih teh? Terus yang selanjutnya itu perbanyak makanan yang mengandung serat dan berair. Serat dan berair. Serat dan berair. Apa ya? Buah bisa. Terus biasanya ini kebiasaan orang Sunda tuh makan lalapan. Nah itu bagus teh buat kesehatan gigi dan mulut justru. Oh bisa. Iya. Bisa. Kenapa bisa ya? Karena tekstur dari lalapan tersebut, contohnya kol ya, kol, kemangi, itu kan dia yang keras gitu ya, keras, tapi pas di krauk-krauknya itu tuh dia membantu membersihkan gigi juga. Oh gitu. Gitu. Dibanding sama sayuran yang ketika sudah dimasak. Oh iya. Kayak sayur bayam itu kan emang udah lemes ya. Iya. Udah lemes. Nah itu sebenarnya bukan apa ya? Gak membantu ya, maksudnya emang kurang gitu. Iya, jadi karena tujuannya tadi mungkinnya untuk membersihkan gigi. Iya, kayak gitu. Makanya kenapa bagus makanan berair dan berserat itu. Sama buah-buahan juga kayak buah pir enak ya teh ya. Iya, dimakan gitu. Tapi keluar airnya juga. Nah itu membantu membersihkan gigi kita juga gitu. Udah mah enak, bermanfaat. Iya betul. Terus apalagi nih teh? Nah, banyak ya teh ya. Cara ya, saya pikir cuma udah sikat gigi udah selesai gitu, urusan selesai, ternyata banyak juga. Apalagi nih teh poin selanjutnya. Nah terus banyak nih kadang yang suka dilupain sama orang. Taunya alat untuk membersihkan gigi dan mulut tuh kan taunya sikat gigi, pasta gigi. Tapi ternyata enggak, ada dental floss, ada benang gigi, ada obat kumur, bahkan sikat lidah. Sikat lidah juga perlu dibersihkan loh teh. Sikat lidahnya itu perlu dibersihkan dengan juga. Sikat lidah. Iya, bisa dengan sikat lidah atau dengan sikat gigi. Oh, dengan sikat gigi juga bisa. Tapi kan itu ada bulu-bulunya ke lidah, itu nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Justru malah kadang ada yang istilahnya kayak
pakai pasta gigi juga aja, tambahin sedikit. Oh, bisa gitu. juga ya. Kalau saya gitu, udah biasa teh kalau pakai sikat gigi yang biasa Iya. buat lidah. Oh, Jadi itu nggak tuh tekniknya gimana teh? Anggaplah ini kan maksudnya anggaplah ini kayak lidah gitu, bagian apa nih yang Iya. harus disikat, apakah depan saja gitu kan? Kalau sikat lidah tuh yang bentuk tengahnya bolong ya teh. Iya, itu emang lebih mudahnya yang itu sih Taunya gitu. cuman seret aja gitu doang. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan sikat gigi biasa itu caranya gimana? Nih, kalau misalnya pemula mungkin kan kalau misalnya kita nyikatin gigi rada enek, Ya betul. iya kan, Tidak mual nyaman. kan. Nah, kita pelan-pelan aja. Boleh dengan caranya kayak gini. Misalnya lidah ya, Ya. gini, gituin aja. Oh, Jangan sampai yang dalam banget ya, takutnya. bagian depan. Iya, kita bagian mungkin depannya. ya. Nanti kalau misalnya kita perlahan-lahan udah mulai nggak mual, ya nggak apa-apa agak ke dalamnya. Oh, itu satu arah aja teh bagian Iya, depannya. boleh begini, boleh gini juga. Oh, Sama aja sih. Soalnya kan sisa makanan juga itu menumpuk pada lidah teh. Bisa karena kita- lidah kita tuh nggak mulus, jadi nempel-nempel Sama, gitu ya maksudnya. Oh, iya. Jadi apa namanya? Bisa kita lihat dalam lidah kita itu kalau misalnya putih-putih. Iya, Itu juga iya. sisa makanan itu. Oh. Jadi caranya ya itu aja, dibersihkan juga. Kapan aja, sama aja kayak sikat gigi gitu. Atau sekali lah cukup. Atau ketika kita ngerasa kayak nggak nyaman lidahnya gitu, Iya. boleh dibersihkan. Oh, boleh, ya. Gitu. Iya, kalau sikat gigi teh ngaruh nggak? Sikat gigi macam-macam nih. Oh. Saya sih nggak sebutin ya. Jadi intinya apakah bulu-bulu sikatnya itu berpengaruh terhadap teknik penyikatannya menjadi lebih benar atau gimana tuh? Sebenarnya kalau saya nggak salah baca ya, sebenarnya sikat gigi itu keinian kita, maksudnya kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk standarnya saya lupa berapa ininya gitu ya, tapi Iya. diusahakan bulunya jangan yang terlalu keras. Oh, lebih ke situ aja ya, nyaman Iya, mungkin ya untuk ya, kenyamanan. untuk kenyamanan masing-masing. Sebenarnya kalau untuk ya sikat gigi itu balik lagi ke orangnya, nyamannya seperti apa Oh, gitu. gitu. Dengan catatan ketika kita menyikat gigi itu tidak boleh terlalu kencang, itu aja. Prinsipnya Dan itu sih jangan ya. sampai merusak gusi Iya. dari betul. bulu sikat ini. Kan karena tekanan ya. Iya. Kadang menyikat gigi yang bikin gusi rusak itu kan karena tekanan dan bulu sikatnya. Gitu. Terus kalau bisa pilih sikat gigi yang ujungnya rada apa ya, kecil. Jadi kayak ngeruncing. Iya, gitu. agak ngeruncing. Itu supaya menjangkau daerah belakang gigi. Belakang gigi, iya. Iya, kadang yang suka dilupain itu juga Taik. Oh. Suka dilupain tuh. Jadi nggak kegosok atau gimana karena emang nggak nyampe dari sikat giginya. Karena ujungnya Karena ujungnya terlalu gede buat gigi dia gitu. Betul. Bahkan kalau misalnya emang udah dewasa juga, itu disarankannya pakai yang kecil. Sikat Pakai giginya yang kecil. kecil. Kenapa? Karena nggak apa ya, nggak nyampe ke belakangnya gitu. Oh, Gitu kadang. jadi biar justru butuhnya menjangkau bagian dalam itu Iya, yang harus sampai lebih bersih menjangkau ya? ke belakang. Gitu. Oh gitu. Itu kalau sikat gitu harus sering diganti nggak sih teh? Atau Nah. tunggu aja sampai rusak? Sampai gitu bulunya. Harus diganti. Ternyata sikat gigi juga ada masanya teh. Ya, Nah, masanya paling maksimal itu 3 bulan. 3 bulan. Atau ketika bulu sikatnya ini udah merekah. Udah merekah itu emang harus diganti ya. Kalau udah merekah karena bisa menyakiti gusi. Oh, Iya, jaringan iya, lunak betul. di gigi. Atau maksimal 3 bulan sekali harus ganti. Maksimal 3 bulan. Maksimal sekali 3 bulan sebaiknya. Rusak sekali. tidak rusak 3 bulan harus. 3 bulan harus ganti. Jadi ada masa expire ternyata bunda ya. Luar biasa nih. Kemudian terkait kalau periksa ke dokter gigi mah udah pasti ya teh ya. Selain tadi sikat gigi, teknik menyikat gigi yang benar, kemudian menghindari atau mengurangi makanan-makanan yang manis dan lengket, kemudian perbanyak makanan yang berair, Berair mengandung dan banyak berserat, air dan ya. berserat. Nah kalau untuk kontrol ke dokter gigi nih teh harus kan kebanyakan orang kontrol teh kalau sakit ya. Kalau sakit. Ini kalau nggak sakit, maksudnya harus Rutin. selalu. Nah itu berapa lama teh? Nah, yang disarankan itu melakukan pemeriksaan ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Iya, penasaran nggak Teh? Kenapa 6 bulan Iya, sekali? kenapa nggak 3 bulan sekali? 3 bulan sekali. Kenapa nggak lebih sering? Kenapa tuh? Karena 6 bulan sekali itu adalah perjalanan lubang, gigi berlubang. Oh iya. Gitu. Kenapa harus 6 bulan sekali? Karena itu bagian dari perjalanan gigi berlubang, Teh. Itu sampai 6 bulan sekali. 6 bulan gitu tuh periode sampai gigi berlubang tuh 6 bulan. Oh,
Jadi dari mulai apa tadi kan kata Teh Rahma Iya, ada white yang spot ya, putih, sampai dia jadi hitam, sampai dia jadi berlubang, itu perjalanannya 6 bulan. 6 bulan, Oh, iya. Nah, gitu. jadi ketika kita periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan kan berarti ada karies dini ya, terdeteksi secara dini gitu. Iya. Oh, ini ada gigi yang mau mulai berlubang nih gitu. Oh, Jadi gitu. bisa secara awal udah ditindak, ketahuan gitu. Betul. Dan penyakit gigi lainnya gitu. Ya, itu mah kalau itu mungkin udah pasti. Oh, jadi gitu. 6 bulan itu karena proses perjalanan Iya. menuju gigi berlubang. Iya, Oh, jadi betul. tuh catat Bun. 6 bulan ketemu sama dokter gigi kami. Ketemu sama Teh Rahma setiap 6 bulan. Jadi berarti yang akan diperiksa pada setiap 6 bulan sekali itu satu mendeteksi adanya gigi berlubang, Iya. kemudian dilihat apakah ada penyakit-penyakit gigi Lainnya, lainnya iya, gitu. betul. Kalau untuk yang sedang perawatan gigi mah itu mungkin tergantung kasusnya. Oh mungkin iya, ya, Teh, itu ya. mah ada yang Emang 2 gimana minggu, ada yang kondisinya. seminggu, ada yang sebulan, itu mah Oh, karena iya, perawatan betul. ya. Kalau untuk anak nih Teh, kan kalau anak kayaknya Teh Rahma mungkin sering ketemu pasien anak di sini gimana susahnya untuk duduk di kursi panas gitu. Jadi kan mungkin ruangan sudah pasti dibuat nyaman, itu sudah pasti karena supaya anak nggak takut sama suara drrrr kayak suara bor gitu. Nah, kontak pertama anak sama dokter gigi itu bagusnya di umur berapa Teh? Mengenalkan ini loh Dek, ini loh Kak, dokter anak. Kenapa kamu harus periksa tuh? Karena begini gitu. Tujuannya ini. Nah, itu tepatnya di usia berapa? Sebenarnya kalau tepat waktunya Ya. memeriksakan pertama kali pada anak itu ketika gigi anak mulai tumbuh. Gigi anak mulai tumbuh. Cuman kan kita bisa lihat ya, maksudnya psikologis anaknya Iya. takut atau gimana. Nah, makanya biasanya bunda-bunda nih sama ayah kalau misalnya emang mau periksakan gigi itu usia 4 tahun dan itu juga memperkenalkan aja. Oh. Memperkenalkan aja gitu. Tapi sebenarnya mah lebih baiknya emang pas ketika gigi tumbuh ya gitu. Karena biar dicek setiap ini gitu. Cuman kan masa dari umur 2 atau gimana kan Iya. terlalu dini gitu kan. Iya. Iya gitu. Tapi ya di usia 4 tahun juga ya tetap harus memperkenalkan dulu. Iya, jadi kenalin ini ruangan ruang gigi, gigi, tuh seperti iya, ini gitu. Mungkin Soalnya kan- diajarinnya juga dengan Iya. cara-cara yang tadi lucu-lucu itu pakai itu mungkin ya. Terus juga kan anak aja bisa takut, orang tua aja bisa takut gitu. Gimana? Anak gitu kan. Iya, jadi menciptakan suasana yang memang sangat menyenangkan dan bisa diterima dengan Iya, kondisi betul, anak gitu betul. ya. Iya, siap-siap. Wah, luar biasa nih. Wah, ternyata bahasan kita menarik seputar gigi dan mulut. Nggak mesti dari ujung kepala sampai ujung rambut. Kebanyakan Bun, cuman dari mulut aja obrolan kita bisa bermacam-macam. Jadi tadi mulai dari bagaimana cara menyikat gigi yang benar, makanan apa yang harus dihindari, terus makanan apa yang harus dibanyakin. Nah, kalau misalkan sumber makanan sumber kalsium yang dibutuhkan sama gigi itu harus butuhnya tuh di anak-anak apa dewasa juga masih butuh Teh? Masih butuh semuanya. Oh sama ya, berarti dari mulai anak-anak sampai dewasa masih butuh asupan kalsium untuk kesehatan gigi. Iya betul kayaknya. Sip, Teh Rahma kan sering nih ke sekolah-sekolah ya. Kalau Iya. misalkan ke sekolah-sekolah sama juga yang dikasih taunya atau gimana tuh? Ini kan anaknya banyak gitu. Temennya yang satu udah siap, yang satu nanti siap. Iya. Itu aktivitas kalau misalkan kunjungan ke sekolah-sekolah itu edukasinya bentuknya seperti apa Teh? Awalnya mungkin kita perkenalan dulu ya Teh, lewat edukasi gitu. Dengan kita biasanya membawa berupa gambar atau flipchart, itu isinya kan Ya. gambar-gambar. Oh, gambar-gambar Ya, gigi. maksudnya gimana ya gigi gitu? dan yang anak-anak suka juga ada kartunnya, ada Oh, apa gitu. iya, Kita jelasin dari awal, tapi emang dengan bahasa sederhana tentunya ya Teh ya. Dan bahasa yang mudah dimengerti sama anak-anak kayak Iya, gitu. Baru nanti betul. setelah itu pemeriksaan giginya. Jadi nanti Gitu. setelah itu terus ketahuan yang ini giginya begini, yang ini begini, nanti baru mungkin ditindaklanjuti apakah perlu ke dokter gigi atau tidak. Iya, kayak gitu. Kadang kita juga sambil tepuk tangan, bermain kayak gitu. Oh, Teh, ada untuk permainan menenangkan. gigi. Iya. Wah, luar biasa ya. Banyak aja Teh kegiatan ke sekolah, ada aja. Alhamdulillah ada aja Teh. Ya mudah-mudahan dengan begitu bisa lebih memperkenalkan anak-anak dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut Iya. sejak dini ya Teh Iya, ya, karena betul. jangan sampai nanti sudah terlanjur sakit yang berat gitu, apalagi nauzubillah min dzalik sampai terjadi sakit berat hanya gara-gara berawal dari gigi bolong yang nggak seberapa gitu ya, tapi dibiarkan menjadi penyakit yang berat gitu ya. Nah, ini mas satu lagi Teh pertanyaan dari saya.
saya tuh sangat suka banget teh sama kopi. Nah itu kan banyak yang bilang lebih ke mungkin pewarnaan giginya jadi nggak bagus. Nah ada nggak tips and trick untuk para pecinta kopi supaya kesehatan gigi mulutnya tetap terjaga gitu? Iya. Untuk yang suka minum kopi nih ya. Gak absen nih langsung. Nah, itu sih sebenarnya apa ya? Kopi itu gak hanya baik, tapi ada juga yang apa istilahnya kayak bikin gigi kita tuh jadi kuning atau coklat. Karena kan emang dalam kandungan kopi itu ada sebuah kandungan yang membuat warnaan pada gigi. Iya. Gitu. Entah itu kopi, teh juga sama. Oh iya, teh. sama juga mungkin ya. Caranya gimana nih misalnya buat meminimalisir hal itu gitu. Iya. Yang pertama ya itu setelah minum kopi kita minum air putih. Minum air putih kumur-kumur gitu. dikumur-kumur atau ya gitulah supaya untuk meminimalisir juga ya penempelan kopi pada gigi kita gitu. Atau yang kedua kita juga bisa menggunakan pasta gigi yang emang khusus buat rokok atau kopi ya. Itu juga bisa dibantu dengan itu gitu teh. Jadi boleh ya Boleh. dengan tetap menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan benar. Iya, Jadi betul. mungkin setelah minum kopi jangan lupa minum kumur-kumur sampai betul-betul bersih supaya sisa-sisa kopi yang menempel pada sela-sela gigi itu bisa lepas dan mengurangi sebetulnya mengurangi ya teh ya, mengurangi efek pewarnaan pada gigi kita. Iya, betul. Wah, luar biasa nih bahasan kita yang sangat menarik. Jadi sebetulnya memang kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan gigi itu memang terlihat masih rendah ya teh ya. Jadi alasannya karena ya gitu periksa pada saat memang sudah sakit gigi baru diperiksakan gitu ya. Jadi untuk kesadaran kontrol dari awal, kesadaran untuk mencari seperti yang tadi Teh Rahma sudah jelaskan, mungkin cari-cari video buat cara sikat gigi yang tepat itu seperti apa gitu. Jadi kesadaran ke arah sananya tuh mungkin memang masih kurang ya teh ya. Ditambah lagi tadi seperti yang Teteh bilang, kalau udah sakit gigi mah dirawat ke dokter gigi beberapa kali balikan mungkin biayanya jadi jauh lebih berat mahal. Gitu. Jadi sebetulnya sih sekarang pemerintah itu sudah memfasilitasi di vaskes tertentu yang memang bisa menggunakan asuransi BPJS ya Teh ya, untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Jadi sebetulnya sudah tidak ada alasan lagi ya Teh untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Iya betul banget Teh. Jadi memang harus wajib fardu ain ya bagi setiap individu untuk bisa melakukan kesehatan gigi dan mulut dengan benar. Ya alhamdulillah Teh Rama, kita sudah banyak berbincang tentang kesehatan gigi dan mulut. Sebetulnya bahasan tentang kesehatan gigi dan mulutnya banyak ya Teh ya. Banyak banget Teh. Jadi mungkin kedepannya kita bisa berbincang lagi nih. Mungkin dihususkan mungkin untuk yang tadi Teteh bilang nih kan sekarang mah lagi mau cantik-cantik di behel, tapi perawatan gigi dan mulutnya pun harus benar. Mungkin nanti tekniknya bisa diajarkan. Terus untuk yang punya penyakit tertentu, ya apa tadi Teh istilahnya? Ya ada yang gigi goyang. Nah, gitu kan. Pokoknya yang perawatan pada kasus-kasus gigi tertentu memang teknik perawatannya pun itu berbeda gitu ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Teh. Amin. Terima kasih atas kesempatan hari ini, kesediaan Teh Rahma di sela-sela aktivitas yang sibuknya asistenin dokter. Alhamdulillah sudah bisa berkenan memberikan banyak pencerahan nih. Ternyata alhamdulillah banyak ilmu yang bisa disampaikan dan bisa kita sharing dengan ayah bunda dan sahabat sekalian di rumah. Sahabat dan ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Ternyata begitu sangat pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mungkin ayah bunda dan sahabat sekalian sudah menyimak reels di IG RSI Al-Islam terkait Hari Kesehatan Mulut Sedunia yang disampaikan oleh Dr. Gigi Kushari, bahwa Hari Kesehatan Mulut Sedunia didedikasikan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat terkait kesehatan gigi dan mulut. Dan pemerintah pun sudah memberikan fasilitas, sudah melengkapi di vaskes tertentu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut bagi seluruh warga. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan kesehatan gigi dan mulut, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan ke dokter gigi setempat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan,
dan lakukan apa yang sudah Teh Rahma berikan triknya kepada sahabat dan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.